Asli Tabanan. Asli, benar? Asli, Yakin? benar. Mana? Buktikan dong kamu anak Tabanan. Sebenarnya alasan saya untuk memilih pemimpin simpel aja, supaya ada yang memimpin negeri gitu. Serialnya. Jadi kita nyoblosnya tuh di TPS ya? Ya. Tidak ke KPU, Bos? Oh, kenapa terus? Tidak milih dia. Nah, berarti kamu bohong dong. Kamu kan tadi pasti nerima duit. Oke, saya pilih gitu loh. Tapi ternyata realitanya pada saat di TPS, kamu nggak milih dia ternyata. Bohong dong. Enggak apa-apa, Bu. Keinginan diri kita sendiri aja, Bu. Oh gitu. Tapi uangnya kamu ambil. Oh, iya. Enggak, Bu. Kapan Pilkada Tabanan tahun 2024 dilaksanakan? Jawab di kolom komentar ya. Buruan dan raih door prize-nya. Oke, salam jumpa Sobat Tabanan. Senang sekali saya Ani Wirasuta bisa jumpa lagi dengan Anda tentu saja dalam acara podcast Pilkada Tabanan 2024. Dan seperti biasa kita hadirkan tamu-tamu istimewa. Ini adalah tamu-tamu saya, tamu-tamu muda. Sengaja kita cari teman muda-muda ya, biar aura-aura mudanya bisa berpindah ke saya. Jadi awet muda gitu ya. Tapi sebelumnya kita informasikan kepada Sobat Tabanan yang menyaksikan acara kita bahwa sebelum acara ini kita buka, di depan sudah disampaikan terkait dengan adanya kuis ya. Pertanyaannya gampang, kapan Pilkada Tabanan 2024 ini dilaksanakan? Gampang banget ya, dan pastinya Anda bisa korek-korek nanti dengerin diskusi kita dan seterusnya pasti tahu kapan dilaksanakan Pilkada Tabanan tahun 2024 ini. Jawab di kolom komentar ya. Dan yang pastinya yang beruntung pasti ada door prize buat kalian. Seru ya. Oke, dan tentu saja pada kesempatan ini seperti biasa di meja ini kita akan hadirkan anak-anak hebat gitu ya. Anak-anak Tabanan, kita punya tagline Pemuda Tabanan Bicara. Nih seperti apa sih mereka bicara tentang momentum penting kita di tahun ini yaitu Pilkada Tabanan 2024. Kita akan memilih yang namanya Bupati dan Wakil Bupati, kemudian juga Gubernur dan Wakil Gubernur. Langsung aja ya kita kenalin kepada semua Tabanan. Ini dia, Tara. Halo, apa kabar? Baik. Oke, kayaknya ngos-ngosan deh ya. Kita ini ada di studio lantai 10. Jadi kalian pakai tangga apa pakai lift? Pakai tangga. Pakai tangga, kasian banget ya 10, lantai 10 ya. Oke. Enggak lah ya. Jadi aman, tetap semangat ya. Tapi yang jelas nih semangat kalian, perjuangan kalian untuk datang ke sini sudah luar biasa. Nih dengar-dengar katanya dagdikdukder nih dari tadi ya. Ya, Bu. Hah? Aman. Gimana rasanya? Oh, agak ngedugis. Ngetugis ya. Nah, ini serunya. Ini sekarang kita hadirkan anak-anak dari SMK Negeri 2 Tabanan. Ya. Wah, kalau dilihat dari masa depan kayaknya cerah deh ya. Oke, baik. Lanjut nih, kita akan kenalan dulu sama mereka-mereka. Ayo kenalin dulu. Dan yang tahu saya namanya dia ini adalah Moon gitu. Apa benar namanya Moon ya? Nanti kita cari tahu ya. Apa sih sebenarnya kenapa disebut dengan Moon gitu ya? Oke, silakan kenalan dulu dah. Halo Sultan Tabanan, perkenalkan nama saya Putu Sintia Wulandari dari Marga. Oh, dari Marga ya. Oke, next berikutnya. Om Swastiastu. Oke, yes. Perkenalkan, nama saya Imade Duta Brahmasta dari SMK Duta. Oke, ini tadi namanya Duta, sekolahnya juga di Duta gitu ya. Kayaknya memang sudah ditakdirkan kamu sekolah di situ ya. Ya, Bu. Jadi match gitu ya, cocok aja. Nih tadi kita kan di awal ngomongin nih sebenarnya kalau kita melalui grup WA atau apa namanya Moon dan sekarang datang-datangnya namanya Cynthia gitu. Bener nggak kamu orangnya yang saya maksud? Bener Iya, nggak? bener. Jangan-jangan orang yang salah ini datang ke sini. Bener ya? Ini gimana ceritanya kok bisa namanya Moon? Begini, kan nama saya nih Putu Sintia Wulandari. Nah, untuk sebutan tuh saya pengen sebutan yang beda gitu. Kalau gitu. misalnya nickname yang nama asli Sintia Wulandari kan udah biasa. Udah biasa gitu. Gak ada sensasinya gitu. Sensasi. Wes, ya terus. Jadi Wulandarinya kan diplesetin dikit Wulandari. Jadi gitu ya. kayak saya ambil bulan atau bulannya jadilah Moon. Oh gitu. Nggak nyambung sih sebenarnya Wulandari dengan bulan ya. Jauh banget. Tapi kreatif juga. Inilah ciri-ciri anak muda ya. Ada sesuatu aja buat mereka jadi. Intinya sih mereka rindu dengan pusat perhatian ya, selalu menjadi pusat perhatian. Ini tipikal dari generasi Z ya. Jadi ya unik aja mereka gitu ya. Jadi pura-pura bego tapi sebenarnya luar biasa pintar. Mau nggak dibilang bego nggak? Oh nggak mau ya? Nggak boleh protes ya? Nggak. Mereka tuh anak-anak hebat ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi pada kesempatan ini kita akan hadirkan mereka untuk cuap-cuap. Cuap-cuap dalam artian ini adalah pemuda Tabanan. Asli Tabanan kan? Asli Tabanan. Asli, benar? Asli, Yakin? benar. Mana? Buktikan dong kamu anak Tabanan.
Saya sekolah di Tabanan. Dan rumah saya di Tabanan. Oh siap. Ada aja ya. Ya. Ini seru juga ya dengan anak-anak SMK Negeri 2 dan mereka ini juga duta demokrasi ya. Iya, Jadi iya. perwakilan. Jadi di setiap sekolah itu ada duta demokrasi yang kita bentuk oleh KPU Kabupaten Tabanan. Dan ini hasil-hasilnya kayak begini deh. Tapi yang jelas kita mau korek-korek nih. Sebenarnya kita mau tanya kepada kalian-kalian tentang penting nggak memilih gitu ya. Jadi kan sebentar lagi nih pilkada nih dilaksanakan hari Rabu. Ya. Ya tanggal 27 November 2024. Nah, Ya. itu jadi pastinya ada kaitannya dengan memilih dong. Mm-mm. Jadi dari generasi kalian ini ya kita langsung aja ya. Ya. Penting nggak kita memilih? Menurut saya sih sangat penting karena pemimpin itu kan adalah cerminan dari bangsa itu sendiri atau dari rakyatnya. Jadi kalau misalnya pemimpinnya tidak baik atau salah kan berarti tuntunan atau apa namanya cerminan rakyatnya juga begitu gitu Oh, loh. gitu Jadi ya. harus pemimpinnya tepat biar rakyatnya juga tertuntun untuk menjadi rakyat yang tepat. Oke. Begitu. Itu pemahaman awal dulu ya. Nanti Ya. kita akan korek-korek lagi. Seberapa pentingnya kita memilih nanti ya. Oke, next berikutnya. Ya. Duta. Duta. Ya. Duta. Ini namanya duta, bukan Ya. duta polos ya. Dutha gitu ya. Ya, duta. Ada ingetin ya. Jadi ada. DUDHA. Oke, keren juga namamu Ya. ya. Oke, gimana pendapat kamu? Pendapat saya itu sangat penting karena kita bisa menyuarakan diri kita untuk masa yang akan datang. Mm-mm. Tentang pemimpin yang harus bertanggung jawab di masa depan dan juga bisa mendengar suara rakyat. Nah, gitu ya. Klise ya, biasa aja. Jadi kita mau pengen yang ekstrim sih sebenarnya. Apa? Kalau misalnya ditanya sama orang kan seperti itu, sama semua. Ya. Kita pengen sesuatu yang beda gitu loh. Jadi terkait dengan memimpin. Jadi Memimpin. penting nggak kita memilih ya. Tadi kan sudah disampaikan poinnya begitu ya. Jadi mencerminkan rakyat dan sebagainya. Ini kalau basic kamu dari dalam, apa alasan kamu untuk memilih pemimpin itu? Sebenarnya alasan saya untuk memilih pemimpin simpel aja, supaya ada yang memimpin negeri gitu. Gitu aja. Iya. Mau jelek kek, mau Enggak. Gimana dong? Kalau misalnya biar ada yang memimpin negeri cuma jelek kan nanggung tuh milihnya. Ngapain milih, sekalian nggak milih aja golput Oh gitu ya. Jadi Cuman begitu. mending sekalian aja kalau bisa berenang sambil minum air. Jadi kita milih tapi pemimpinnya itu berkualitas Oke, gitu. jadi sudah ada apa namanya pilih-pilihannya ya. Pilih-pilihannya jadi daripada nanggung-nanggung ya. Sekalian pilih yang terbaik gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Duta. Gimana Ya. duta? Iya. Untuk saya itu pentingnya memilih bagi kita di usia muda itu untuk mencari seorang pemimpin dan kita berkesempatan untuk memilih secara langsung. Nah, kebanyakan anak muda sekarang itu malas ke KPU untuk nyoblos karena dia tidak mengerti tentang aturan dan dia tidak mempercayai tentang itu. Suara yang diterima oleh pemerintah itu. Itu kondisi realnya. Jadi kita nyoblosnya tuh di TPS ya. Ya. Tidak ke KPU, Bos. Oh, enggak apa-apa. Oh ya. Jadi Jadi, nyoblosnya ke TPS ya. TPS. Tempat pemungutan suara. Ya. Yang gitu ya. Nah, ini wajar. Jadi buat adik-adik kita yang saat ini baru memasuki kan mau nyoblos ya. Mau nyoblos. Jadi buat semua Tabanan biar tahu aja nih usia duta sekarang ini mau 17 mau Novembernya. 17 November nanti. Nah, makanya ini perlu ada pengetahuan-pengetahuan. Ya. Kita menjadikan nanti pemilih-pemilih muda ini menjadi cerdas gitu ya untuk menentukan hak pilihnya. Siapa yang akan dipilih? Betul nggak? Betul. Oke, next tadi kan dibilang nih kita ngomongin tentang anak muda ya. Jadi ini mungkin menjadi referensi buat calon-calon pemimpin nanti. Sebentar Ya. lagi mau pencalon nih. Siapa nanti yang akan maju menjadi bupati? Siapa yang akan maju menjadi gubernur ya? Ya. Sebentar lagi kita akan tahu. Nah, minimal kita sekarang ada diskusi-diskusi kecil lah ya. Ya. Jadi artinya bahwa kita mau melihat bagaimana karakter dari anak-anak muda zaman sekarang. Ini kita mau lihat nih lingkungan kalian dulu lah, jangan yang luas-luas deh ya. Jadi yang kalian bisa nilai itu adalah kan teman-teman yang ada di lingkungan kalian. Seperti apa sih teman-teman kalian itu ngomongin tentang politik ya? Apa menarik apa tidak gitu bagi mereka? Cukup menarik, Bu. Pas kemarin kan ada debat Pilpres itu. Nah, itu dah teman-teman banyak di sekolah, Bu. Seru-serunya tuh. Seperti apa? Kamu nonton enggak kemarin malam itu? Tentang apa namanya debat Pilpres itu. Oh, dia nonton gitu dia, Bu. Terus diskusinya seperti apa? Diskusinya tuh gimana kesan kamu tuh?
menarik gitu. Beneran begitu? Ya, Iya, diskusinya seperti itu. Jadi artinya bahwa ada interest ya mereka untuk nonton itu ya. isi bercandaan dikit. Nah, Seru juga Duta ini ya. Mm-mm. Artinya bahwa bayangan kita ya. Jadi bayangan kita itu jadi anak muda itu nggak mau tahu ya terkait dengan politik-politik. Jadi mungkin sering kita bahas politik itu urusan orang tua gitu ya. Nah sekarang ini gimana nih menurut dirimu, bener nggak kayak begitu di lingkungan kamu ya? Kalau di lingkungan saya, akuntansi kan cewek semua nih. Kalau mungkin cowok kan emang lebih seru lingkupnya, kayak lebih lepas ngobrolnya. Kalau kami perempuan, waktu pilpres seperti yang Duta bilang, ada yang tertarik, cuman lebih banyak yang tidak. Gitu Karena ya. mereka tuh entah kenapa ya, punya diam ya. Lionan diem kayak sing tertarik aja gini, lebih tertarik aja nelenan gitu loh. Gitu ya. Dia tuh lebih mencari ketacap ya, make up, jenis make up gitu itu ya. dah. Gimana cara memuluskan kulit, memutihkan kulit gitu ya. maaf dibandingkan mengomentari materi debatnya, mereka malah mengomentari calonnya. Oh gitu. Iya, ini nih kok kayak gini sih. Terus malah kayak bikin julukan-julukan Oke, gitu. tapi kan ada diskusi tentang Ada itu ya. diskusi. Jadi Ada. mereka juga artinya minimal dengan mereka membuat kayak begitu kan artinya tertarik juga. Iya. Ih, nanti pemimpin kita siapa ya presidennya ya? Kayak gitu kan. Iya. Kepikiran ke situ ya. Iya, kepikiran. Oke, cuma artinya bahwa cara topik yang diambil beda-beda. Iya, beda-beda. Ya. Kalau di sini ngomongin tentang debatnya secara keseluruhan, kemudian kalau dirimu lebih ke menjurus ke personalnya kali ya. Oh kayak begini gitu ya. Enggak deh, itu enggak tipikalku dan sebagainya gitu ya. Oke. Jadi Sobat Tabanan seperti itu ya. Jadi anak-anak kita ini natural aja, tanpa rekayasa. Artinya mereka berbicara apa adanya. Jadi kondisi real yang ada di lingkungan mereka. Dan ini juga menjadi referensi bagaimana caranya nanti para calon untuk membuat ramuan-ramuan, formula-formula untuk menggandeng mereka-mereka ini untuk artinya ya pastinya untuk memilih mereka. Iya. Ya. Oke. Nah, kemudian sekarang ini kita ada banyak sih sebenarnya fenomena-fenomena di masyarakat ya. Jadi terkait dengan kalian sudah sering mendengar di berbagai media itu ada tolak money politik, kemudian juga jangan golput. Tadi dirimu kan memakai ada golput ya. Iya. Daripada kita memilih yang salah, mending golput gitu ya. Nah, makanya sekarang gimana nih? Kamu bisa ulas nggak tentang statement kamu tadi itu lebih detail lagi? Jadi seharusnya kita sebagai pemilih seperti apa untuk menjadikan artinya nanti teman-teman kamu menjadi pemilih yang cerdas. Seperti apa? Begini, jadi teman-teman jangan pernah golput apalagi menerima money politik. Karena pertama golput. Jika misalnya kita golput, bagaimana bangsa ke depannya? Satu orang golput mempengaruhi orang lain, ibarat dalam suatu lingkup ada 100 orang. Satu orang golput lalu mempengaruhi 60 orang, berarti lebih dari setengahnya sudah golput dan gagal mendapat pemimpin yang lebih baik. Gitu. Lalu tentang money politik. Ibaratnya kalian dapat 200.000 dalam satu hari. Tapi orang itu memimpin 5 tahun ke depan. Apakah 200.000 itu cukup untuk membangun bangsa 5 tahun ke depan? Kan enggak. Jadi lebih baik kita investasi ke pemimpin supaya bangsa ke depannya bisa lebih maju dan maju. Kalau bisa sampai mentok. Ya ini pemikiran mereka clear ya, tanpa rekayasa. Mereka menyampaikan dengan lugas ya. Jadi seperti itu harapan anak-anak muda kita. Jadi untuk diketahui bahwa saya sering menyampaikan bahwa sekarang lah peran anak muda untuk menentukan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan. Jadi jangan disia-siakan seperti itu ya kesempatan ini. Nah, dari Duta sendiri ini seperti apa? Untuk saya itu tentang pemimpin yang baik itu. Itu utama Bu. Pemimpin yang baik, yang bertanggung jawab gitu-gitu. Kalau kita golput misalnya sudah hilang satu suara gitu. Kalau yang lain gimana? Kalau golput juga dah hilang banyak suara gitu. Kan ada lagi satu itu money politik kan? Iya, money politik. Kita diberi uang semisal 100.000. Nah satu hari aja itu untuk beli apa aja tuh? Makan-makan. Pulsa, bakso. Udah habis gitu. Dalam 5 tahun ke depan kan nggak tahu lagi. Nah itu aja Bu. Kan waktunya terus jalan ya. Terus yang untuk besok makan baksonya gimana? Ya itu dah Bu. Oke. Jadi sudah ada pemikiran ini ya. Hitung-hitungan dari adik-adik kita ini. Jadi artinya terkait dengan money politik mereka sudah paham. Kemudian golput itu juga sudah paham ya sebenarnya ya. Tapi tinggal tunggu action aja. Siapa tahu nanti di realita datang-datang ujuk-ujuk terima aja. Ini ada satu pendapat yang menyatakan beberapa pernah kita tanyakan.
ini ada orang datang, calon datang nih ceritanya, kemudian ngasih duit, ambil duitnya, masalah pilihan nanti, gitu. Urusan kita, gitu loh. Gimana pendapat kamu nih, duta tentang itu? Tentang itu, Mm-mm. itu bagus tuh. Misalnya secalon nih ngasih kita duit, tapi tidak milih, harus. Tidak milih dia. Nah, berarti kamu bohong dong. Kamu kan tadi pasti nerima duit. Oke, saya pilih gitu loh. Tapi ternyata realitanya pada saat di TPS, kamu nggak milih dia ternyata. Bohong dong. Nggak apa-apa, Bu. Keinginan diri kita sendiri aja, Bu. Oh gitu. Tapi uangnya kamu ambil. Oh, iya. Enggak, Bu. Ingin canda-canda. Gitu. Ya kita mau real aja. Karena disaksikan oleh semua Tabanan semua ya. Iya. Jadi orang melihat duta tuh kayak apa, kemudian si Mun juga kayak apa gitu ya. Oke, sekarang ini menjadi sebuah pertaruhan juga ya. Jadi karena ini kan persaingan cukup ketat nanti. Pastinya berbagai macam cara dilakukan dalam hal untuk menarik simpatisan, artinya pendukungnya seperti itu untuk memilih calon tersebut. Nah, gimana menurut Duta terkait dengan hal itu? Kan kata Bu tadi itu kalau kita dikasih uang sama calon tuh, apakah kita mau? Jelas tidak. Yakin? Setungkaro. Tadi gimana dong tadi statementnya? Enggak, itu cuma canda-canda itu juga. Pada kedek-kedek bisa. Duta ini memang. Tapi ya oke, jadi biar diklarifikasi dong apa yang kamu sampaikan tadi. Kita harus sebagai anak muda jangan menerima money politik karena itu adalah salah satu bentuk suapan dari orang tersebut atau calon gitu. Gitu ya. Jadi artinya gimana? Diterima apa tidak uangnya? Tidak. Hah? Tidak Ya. Tidak. Yakin. Tapi gimana di lingkungan teman-teman kamu? Enggak. Rasanya gimana di generasi kalian nih? Kalau ada orang ngasih duit gitu misalnya? Kami anak-anak Duta, anak-anak jujur. Aman, Bu. Aman ya, anak-anak jujur. Boys, anak-anak Duta, anak-anak jujur. Nah ini juga menjadi satu pendidikan ya di sekolah bagus juga ya. Jadi bagaimana kita jujur dalam segala hal ya. Jadi itu menjadi modal kita. Oke, jadi menarik tadi ya. Jadi beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan itu banyak juga terjadi pada saat pemilu-pemilu sebelumnya ya. Jadi kita yakin bahwa generasi muda ini mampu untuk menyaring itu dan melakukan yang terbaik pastinya dan tidak mau mengorbankan waktu 5 tahun ini untuk sesuatu yang tidak baik ya. Hasil outputnya tadi dibilang kan outputnya nanti kalau kita pastinya gini, memilih pemimpin pasti ingin yang terbaik. Nggak mungkin lah saya ingin mendapatkan pemimpin yang jelek, nggak mungkin dah ya. Nggak mungkin. Direlakan nggak 5 tahun itu untuk dipimpin oleh pemimpin yang nggak baik? Jangankan memimpin negara atau memimpin daerah, memimpin sekolah aja harus yang baik, kayak ketua OSISnya harus yang baik gitu Bu. Saya pribadi bebannya besar. Iya, bebannya luar biasa ya. Nah berikutnya nih kita tadi ngomong tentang proses ya. Jadi ada tadi beberapa kasus kita sampaikan ke adik-adik ya semuanya ya. Jadi kalian sudah menampik semua itu bahwa itu adalah tidak benar, baik itu money politik maupun golput ya. Nah sekarang ini sebenarnya yang kita mau gali juga ke kalian itu, ini juga jadi referensi ya buat calon-calon nanti yang akan muncul di Pilkada Tabanan 2024. Seperti pemimpin yang seperti apa yang kalian harapkan? Cynthia dulu deh. Kalau dari saya pastinya pemimpin yang sinkron saat mencalon dan sesudah terpilih. Sinkronnya maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalnya saat mencalon dia suka terjun ke lapangan, Rajin bermain gitu dengan ya? rakyat gitu loh. Iya. Kayak suka membantu dan lain-lain, rajin seperti yang Ibu bilang tadi. Tapi saat diterima diundang begini susah, digundang begitu susah gitu tuh. Saya tidak suka yang begitu. Terus gimana dong caranya memilih kalau kita kan nggak tahu nanti setelah apakah dia terpilih nanti atau enggak, kan gitu ya. Kita kan nggak tahu. Memang pada saat pencalonan kan memang dia harus turun ya mendekati rakyat. Dilihat dulu track recordnya. Lalu kan kita anak-anak Gen Z itu agak-agak intel ya kalau dibilang. Jadi stalking sampai mampus ke akar-akarnya gitu. Di stalking sampai ke akar-akarnya. Dilihat Facebook lamanya, Instagramnya. Waduh, berat juga ya. Kalian itu kayak intel beneran ya. Jadi sampai yang paling tersembunyi pun kalian bisa tahu ya. Bisa. Oh hebat kalian loh beneran ya. Hati-hati nih, jangan-jangan ibu juga di stalking gila-gila ya. Enggak lah, ibu aman lah ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi tidak intinya bahwa generasi kalian ini memang benar-benar kalau bisa dibilang
cerdas gitu ya. Cerdas ya, karena tidak serta-merta langsung menerima apa yang ada di hadapan kalian. Ya, harus Kalian- saring dulu. Kayaknya kalian curigaan deh ya. Beneran nggak? Kalian curigaan? Lumayan. Bu. Lumayan. Hah? Curiganya gimana? Pengalaman diselingkuhin. Diselingkuhin. Ada aja nih omongan anak-anak muda ya. Tapi yang jelas di sini artinya bahwa Cynthia menyatakan bahwa agar sinkron ya, sesuai, Iya, sesuai. antara pada saat dia melakukan yang namanya kampanye lah atau Iya, kampanye. sosialisasi lah seperti itu, calon ya maksudnya, dengan realita nanti pada saat terpilih. Yang next berikutnya apa? Yang pastinya bertanggung jawab dan adil, jadi tidak memilih-milih itu kan, misalnya kayak bupati atau apa ini saya sebut merek ya, misalnya bupati dia punya anaknya yang didahulukan dalam suatu kompetisi yang mencakup rakyat juga gitu loh. Adil ya? Ya, berarti harus gitu, adil dan berlaku jujur. adil. Biar nggak pakai orang daleman gitu. Pakai dalaman, kita kan pasti pakai dalaman. Ya, Iya, pasti pakai itu dalaman. pakai. itu. Saya pakai juga. Iya, oke, lumayan refresh kita hari ini ya. Jadi adik-adik kita ini benar-benar kocak gitu ya. Tapi yang jelas kalian sudah menentukan ya bahwa nanti pemimpin Tabanan yang akan hadir ini yang pastinya sesuai dengan harapan kalian. Iya, Itu semoga. adalah sinkron ya, sesuai apa adanya, yang Iya. realita dengan yang nanti pada saat proses itu, kemudian juga adil ya. Satu lagi apa tadi? Jujur. Jujur dan Dan adil. tanggung jawab. Tanggung jawab, oke. Berat juga itu. Berat. Ya, tapi Namanya juga menjadi pemimpin. oh gitu ya. Iya. Oke, benar. Next berikutnya kalau itu tak seperti apa? Pemimpin yang baik itu harus memiliki visi dan misi yang jelas, Bu. Nah, itu sama. Jelasnya seperti apa? Tentang visinya itu apa dan misinya itu, nah itu dah harus jelas itu, Bu. Nah, ini kita mau tanya jelasnya kayak apa? Yang kita Jelasnya itu kayak mau apa? Korek-korek ya. Ini juga sebagai referensi juga buat calon pemimpin nanti ke depan. jelasnya itu kayak kita dijanjikan tentang misalnya bantuan itu sembako gitu. Harus itu dijalankan itu, Bu. Nggak ada yang macet-macet gitu, Bu. Oh gitu. Jadi diperjuangkan di situ ya. Ya. Oke. Visi misinya jelas ya. Jelas. Oke. Dan ada juga, Bu, bisa berorganisasi dan berkomunikasi dengan rakyat, Bu. Nah, itu paling utama tuh, Bu. Nah, modelnya seperti apa? misalnya? Tentang mengunjungi orang yang tidak mampu gitu-gitu, Bu. Seperti kata Cynthia tadi itu, harus sinkron sama sebelum dia jadi calon dan sesudah jadi pemimpin. Nah, itu dah. Jadi sinkron Harus ya. sinkron. Next yang lain seperti apa misalnya yang kamu harapkan? Kita gali dulu ya. Inilah harapan-harapan dari anak-anak muda ya untuk mencari pemimpin nanti, karena kalian akan menggunakan hak pilih kalian pada tanggal 27 November nanti. Menjadi gambaran buat teman-teman yang lain, sehingga artinya bahwa ini akan menjadi referensi, menjadikan pemilih cerdas ya. Ya. Oke, seperti apa lagi? Gen Z kan katanya suka orang yang humble gitu, Bu. Nah, pemimpin tuh harus itu, Bu. Humble semua kepada semua rakyatnya tuh. Tidak kaku, Bu. Nah, itu aja. Oh gitu ya. Berarti sudah ada penilaian yang sangat spesifik ya. Mengkhusus gitu ya. Oh, Khusus. humble. Humble. Harus senyum terus ya. Jadi kemana walaupun dia menangis. Enggak, itu di belakang itu aman-aman. Oke. Ya. Semeton Tabanan itu tadi ya, benar-benar kita benar-benar kita mengetahui ya. Jadi sebenarnya ini adalah harapan-harapan kecil mereka yang bisa didengar ya ke semua calon mungkin yang akan maju nanti di Pilkada 2024 ya. Jadi terlihat mereka sangat kocak begitu, tapi ada pesan-pesan di dalamnya yang pastinya real. Karena materi-materi yang mereka dapatkan tidak hanya di lewat kehidupan sosial, tapi kebanyakan mereka mendapatkannya di media internet ya. Ya, kebanyakan di sana, Bu. Jadi banyak sekali materi sampai jadi kata dia ya, kata Cynthia ya, jadi intel ya, sampai dicari sampai ke paling di mana lagi lubang-lubang yang lainnya gitu ya. Tahu ya seperti itu. Nah, inilah jadi makanya next ke depan pemimpin yang hadir betul-betul artinya bisa mewakili aspirasi anak-anak muda. Oke, kita berikan kesempatan nih buat dirimu karena ini momen yang sangat bagus sekali ya. Jadi kita akan dilihat oleh teman-teman kita juga nih. Ada pesan nggak untuk menjadikan pemilih cerdas itu? Seperti apa? Kepada teman-teman yang menonton ini, Semeton Tabanan, seperti yang saya bilang tadi, sebagai pemilih cerdas, jangan golput dan tolak money politik. Lalu ajaklah teman-teman yang sudah terlanjur sesat itu, yang sudah golput atau sudah menerima money politik, untuk
stop gitu loh. Jika misalnya mereka sudah sesat soal pilpres kemarin, jangan sesat lagi di pilkada ini gitu. Jadi ayo berubah, biar setan aja yang sesat. Ini anak-anak kita nih ya. Jadi banyak sekali kata-kata unik ya yang kamu miliki gitu ya. Cocok ya namanya kamu Moon gitu ya. Oke, next Duta ya. Mungkin ada bisa disampaikan kepada teman-teman kita, terutama di generasi kamu nih. Ya, sama seperti Cynthia itu jangan golput dan tolak money politik. Nah, untuk menjadi pemilih yang baik, kita harus menggali suatu karakter pemimpin kita, misalnya di sosial media dia, apakah dia sudah menjadi kriteria bagi kita untuk menjadi pemimpin yang baik apa belum. Nah, kalau sudah, bisa dicoblos. Ya, jadi artinya kalian sudah memberikan saran ya. Itu adalah merupakan salah satu kriteria dari pemilih cerdas ya. Jadi kita tidak serta-merta menerima apa yang ada, tapi kalian juga bisa searching, bisa cari, kepoin lah ya tentang calon-calon tersebut sehingga terpilih pemimpin Tabanan, pemimpin Bali yang betul-betul diharapkan oleh rakyat. Betul begitu? Kemudian juga golput itu sangat berbahaya ya. Jadi ayo sekalian, mumpung ada kesempatan sekarang, pilihlah memang pemimpin yang layak. 5 tahun loh. 5 tahun. Jangan sampai tergoda dengan hal-hal yang lain karena 5 tahun itu cukup panjang. Jadi pemimpin yang akan memimpin kita betul-betul itu memang layak dan bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. Betul begitu? Betul. Tapi yang jelas konteksnya di sini kalau misal pemilihan dan asasnya tetap kita ingatkan juga bahwa itu adalah asas dari pemilu-pemilihan langsung umum bebas rahasia. Lubar jurdil. Lubar jurdil ya. Jadi artinya kita tetap memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk menentukan pilihannya, menentukan pilihannya seperti apa, dan pastinya yang bersangkutan itu juga harus menggali informasi agar apa yang dipilih itu tepat nanti. Setuju? Setuju. Oke. Terima kasih banyak ya buat Cynthia, buat buat Duta juga. Ini kita punya jargon. Pilkada Tabanan 2024. Pasti nyoblos. Untuk mengingatkan nih semua pemilih. Jadi tanggal 27 November 2024 untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti itu. Oke, siap ya. Kita mulai ya. Oke, Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Oke, saya Ani Wirasuta. Sampai jumpa.